Beliau juga mungkin dari Al-Hadis Umar Imamid dari tempat yang sama, yaitu Karim atau Maut Ulama. Mari jemaah kita semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz dan kita korek dengan baik-baiknya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Untuk itu pada kita kami persilahkan untuk menyampaikan tausiah untuk kita semuanya. Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Jangan suruh lanjutin, diulangin. Jangan subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Udah cukup. Ya salam. Bilang ya salam. Ya salam. Kalau ceramah pakai ya salam. Jadi nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'. Masjid Jami'. Iya, Masjid Jami'. Namanya Riyadhus Shalihin. Masjidnya Masjid Jami'. Karena bikin Jumatan kan? Orang dulu itu. Bu, ya salam ya. Orang dulu itu kalau masjid ada Jumatannya ditambahin Jami'. Oh, berarti ada Jumatan. Kalau nggak ada Jami'nya nggak ada Jumatan gitu. Ya kan? Kalau musola itu tempat ibadah yang belum diwakafkan. Ini doang, namanya apa? Sholat. Kalau udah diwakafin, sekalipun tidak dibuat masjid, namanya apa? Kalau sudah diwakafin, sekalipun tidak buat Jumatan, namanya masjid. Kalau ada Jumatannya masjid, ya. Paham ya? Kenapa supaya jelas orang sholat datang masuk bisa tahiyatul masjid. Kadang-kadang ada orang ini misalnya nih ada tempat udah diwakafin karena tidak bikin Jumat dinamain apa? Musola. Padahal hukumnya sudah masjid, sudah diwakafkan.
Kalau masjid kan ada masjid. Tapi nanti kalau ada taman jami berarti ada jumatan. Kalau ada jaminya nggak ada jumatan gitu. Biasa begini. Kalau musola tuh kayak gini misalnya nih di satu tempat. Kalau ada tempat ibadah terus ada satu orang punya rumah itu pakai aja tuh rumah saya tuh. Buat sholat tapi saya pinjemin ya. Bukan diwakafin itu namanya sholat. Terus suatu saat dia ambil alih lagi. Jangan jangan ilmu jangan Subhanallah. Biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita barakah semua. Ustaz Hadian, Ketua DKM dan seluruh pengurus. Beliau ini salah satu murid dekatnya Abuya Tamrin. Insya Allah beliau istiqamah di jalan Allah. Dan segenap pengurus Masjid Jami Riyadhus Shalihin dan segenap para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, calon-calon surga. Untuk ibu-ibu, calon-calon bidadari surga. Biasa. Jadi kalau maulid di sini habis berapa Bu? 12 ya. Nah, makanya gimana? Kalau sampai asar gimana? Biasa. Alhamdulillah kita berada di masjid. Nama masjidnya bagus. Mahmud, keluar dari tempat ibu-ibu. Tempat lagi, yang biar kecil biasain begitu. Dan suka dibiasain masuk. Biasa. Tapi di mana yang tadi? Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, nama masjidnya Riyadhus Shalihin. Ada nama kitab gitu. Nama kitab Riyadhus Shalihin, disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Nama aslinya siapa? Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Saya mau tanya, ibu-ibu punya nggak kitab Riyadhus Shalihin? Punya nggak? Ya. Meser atau. Sekarang udah bisa beli di online. Ibu-ibu tinggal tulis Riyadhus Shalihin terjemah, keluar tuh macamnya tuh kita. Beli ya. Masjidnya udah Riyadhus Shalihin. Nanti di rumah punya semua kitab Riyadhus Shalihin. Lewat kitab itu insya Allah kita bisa mengenal ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikatakan umat Islam itu harus punya kitab Riyadhus Shalihin. Semua kalangan menerima kitab Riyadhus Shalihin. Tapi saran saya, tetap harus belajar dan usahakan disarahkan kitab itu dengan kiai-kiai kita agar pemahamannya benar. Ada seorang ulama pernah memuji kitab
Riyadhus Shalihin? Oh. Oh. Pak. Bapak-bapak nggak ada orang. Ini kan maulid kalau nggak ada ibu-ibu sepi. Balik kemana nih bapak-bapak? Kerja kali ya? Hah? Bu, ucapin setelah saya ya. Ini perkataan ulama nih. Riyadhus Shalihin, kitabu ilmin, kitabun qad hawa, ilman kathira, alayka bidarsihi fi kulli yawmin, wala ta'dil bihi laylan samira. Ini pujian untuk kita Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab ilmi. Kitabnya apa? Kitabnya ilmu. Riyadhus Shalihin, kitab ilmi. Riyadhus Shalihin itu kitabnya ilmu. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu duduk. Tambah hari, mau tambah ilmu, apa tambah harta? Assalam. Oh. Oh. Ilmu itu warisannya para nabi, terutama Nabi Muhammad. Wa man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Yang bisa menerima warisan ilmu para nabi itu orang paling beruntung. Biasa. Apa bedanya ilmu dengan harta? Di antaranya ilmu mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Oh, ini kaca nih. Pikir. Cuma kayu, kaca, ada keong juga di dalam. Begituan. Harta kalau tidak dibarengi dengan ilmu justru bisa melalaikan. Kadang-kadang orang berboga duit jadi bagus, akhirnya jalan nggak jauh-jauh ke majelis taklim terdekat. Kalau duit cuma kebanyakan akhirnya kemana ayeuna? Kemana ayeuna? Aya begitu? Saha eta? Ilmu itu bisa ngingetin kita. Makanya dikatakan al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuka. Ilmu itu menjagamu. Ilmu itu menjagamu. Ini anak-anak yang belajar ilmu juga. Nanti dia menjagain. Tapi harta kamu yang jaga. Harta kamu yang jaga. Gak ada harta jagain orang. Kita yang jagain harta kita. Tapi kalau ilmu menjaga kita. Contoh nih. Bilang ya salam dulu. Ada peluang untuk bermaksiat. Cenderung hawa nafsu buruk kita pengen maksiat. Karena kita tahu ilmunya,
Hati-hati loh, kata ilmu. Kalau kamu sampai berzina, akibatnya kamu akan dihinakan oleh Allah dunia akhirat. Itu pasti itu, cepat atau lambat. Makanya bertobat kalau sudah berzina. Kedua, kalau kamu sampai berzina, rezekimu apes. Ketiga, kalau sampai kamu berzina, kamu akan mewariskan perzinahan ke anak keturunanmu. Ilmu nasihat nggak jadi, karena ada ilmunya jadi apa? Nggak ada. Kita ilmu yang harus kita dulu. Bapak-bapak nih, subuhnya kan di masjid semuanya. Ada nggak di sini orang laki yang subuhnya harus masjid? Ada nggak orang sini yang subuhnya harus masjid? Mana dia? Laki subuh masjid gede ini. Ini katanya sini kan mau dibangun lagi nih karena subuhnya udah nggak muat. Hah? Subuhnya udah nggak muat, sendalnya sampai di luar semua. Biasa. Kita kalau melihat Israel tuh zolimnya luar biasa ya Bu. Cuman kita kayak gak berdaya yang melihat ini, gak bisa ngapa-ngapain. Bisa begitu ya Bu ya? Dia ngobong gitu. Ternyata sebabnya apa? Bu, sebabnya apa? Mayoritas muslim tinggal bentengnya. Benteng kita tuh ini masjid. Akibat dari subuhnya sepi, dibawa muslim dicabut. Jadi gak berlebihan kalau dikatakan ada orang laki muslim gak ke masjid sholat subuhnya, dia kayak nyumbang kekuatan sama musuh. Kalau cinta Palestina, cinta Aqsa, subuhnya harus masjid. Karena yang mereka takutkan bukan rudal dari kita. Yang mereka takutkan kalau subuhnya kayak sholat Jumat. Karena akan diberikan lagi izzah, kemuliaan oleh Allah. Jadi berpikir panjang yang nggak sholat subuh di masjid ini, bahwa dampak buruk untuk kemaslahatan muslimin dunia, belum lagi kemaslahatan kita buat akhirat kita. Insya Allah mulai maulid ini, ibu-ibu semangat bangunin orang lakinya ke masjid. Bu, ibu bangunin suaminya, anak lakinya ke masjid. Susah. Itu yang bikin susah tuh, karena ibu ngomong susah. Akhirnya jadi doa. Kebanyakan susah nanti kalau hesek. Makanya ibu cara bangunnya gimana sih? Bu, cara bangunnya gimana? Ibu namanya susah. Pantesan susah. Bacain ayat kursi telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau susah sekali 3 kali ya. Insyaallah bangun. Bu ya. Tuh. Salam. Untuk sare aku ini kumaha ya sare. Jadi ada ilmu ya harus kawal mata harus. Dan ilmu itu kalau diamalin bertambah. Kalau harta dipakai berkurang, apalagi bukan di jalan Allah. Kecuali harta yang dipakai dengan ilmu nambah. Contohnya apa? Disedekahkan. Nambah karena dipakai dengan apa? Ilmu. Riyadhus Shalihin kitabu ilmin. Kitab Riyadhus Shalihin kitabnya ilmu. Kitabun bal hawa ilman katsira.
kitab yang mencakup di dalamnya berbagai macam ilmu. Alaika bidarsihi fi kulli yaumin. Pelajari kitab Riyadhus Shalihin jangan satu pekan satu kali, apalagi sebulan sekali, tiap hari. Tiap hari buka kitab Riyadhus Shalihin. Alaika bidarsihi fi kulli yaumin wa la ta'dil bihi lailan sabira. Jangan jadikan teman begadangmu kecuali kitab Riyadhus Shalihin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW datang bawa warisan, ilmu. Begitu orang fokus memperdalam ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-kitab was sunnah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ibu-ibu punya anak? Punya anak? Di mana anaknya? Di rumah. Kenapa dia ikut? Ya, salam sama keluarga, salam dengan anak kita. Katakan sama mereka, mumpung masih muda, belajar yang benar. Nih, dengerin. Siapa namanya? Begini, teman-teman. Fauzan. Gitu. Fauzan. Ya, belajar yang benar. Ya. Kalau malas-malas takbir, Allahu Akbar. Ya, semangat. Bu, saya mau cerita, Bu. Lu mau kemana? Oh, mau duduk situ? Nah. Oh, gitu. Ya, hati-hati, Bu. Biar sehat, Bu, ya. Makasih banyak, ya. Hati-hati, Bu, di rumah sarap. Allah berkah, ya, Bu, ya. Sampai di mana tadi? Itu jangan ngomong dulu, bentar lagi kelar. Jam 11 deh. Ini penting nih, yuk saya mau cerita. Karena acara Maulidun Nabi Muhammad, kita harus memisahkan, kita harus meyakini kembali, menyemangati umat untuk percaya dengan peninggalan Rasulullah. Ada cerita nih, Ibu kenal Imam Atta? Kenal nggak? Nah, ceritanya kalau orang kenal. Al-Imam Atta minat tabi'in, termasuk apa? Tabi'in, belajar dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kisah ini perlu banyak dikisahkan. Imam Atta, dengerin baik-baik nih, Bu Masito, dengerin. Ada Bu Masito. Oh, ada. Padahal dari dulu kita dengar ya Masito ya. Ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Allah. Guru saya dulu sempat belajar juga. Ya salam belajar. Sampai di mana? Imam Atta itu sengaja supaya sampai ibu ingatnya sampai di mana. Ini memang kalau mau beli kalau bisa diberkati di bagian belakangan. Kebetulan saya kan, apa? Itu apa tuh? Ada nasinya ada. Beres itu. Mana sampai terakhir pulangnya. Imam Atta ini bagus banget, bisa bagus banget. Lepas nih, bisa apa? Bagus banget kisahnya anak-anak tentang Imam Atta. Kisahnya bagus banget, bagus banget kisahnya. Iya dengerin bro.
Modelnya lain lagi. Semoga Allah hindarkan kita dari perbudakan. Ayo baca serta saya di doa dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Utang mulu yang disono sehingga kalau ada duitnya baru kita beli, nggak ada duitnya jangan beli. Yang biasa diruntutkan sumpah bukan nih sebagian ibu-ibu nih nggak utang tuh enak belajar ketawanya lepas gitu. Coba yang punya utang pengen ketawa kayak gimana gitu kayak ada biasa. Balik lagi imam apa tadi? Imam apa? Ini nggak tahu nih temanya kok tentang ilmu di sini karena ada di episode ini dibaca nggak kitab Yusuf? Baca terus ya? Hah? Sabtu subuh di sini dibaca kita Riyadhus Shalihin. Dan Sabtu subuh datang semua. Ya? Sabtu subuh di sini. Imam Atta, beliau tadinya budak sahaya, dimiliki oleh seorang ibu. Dia budak sahaya, masih anak-anak. Dia dimiliki majikannya seorang ibu. Ya ibu kayak model ibu-ibu inilah gitu. Yang bahasa umurannya, ini kan ibu-ibu kan saya lihat kurang lebih 40-an kali ibu ya. Biasa. Itu Imam Atta, Bu. Bapak-bapak dengerin. Imam Atta kan kalau pas waktu itu kan aturannya udah ada tuh, udah nggak boleh dizolimi semaunya tuh. Ada jam kerja, jam kerja. Jadi ada di luar jam kerja, Imam Atta itu adanya di Masjidil Haram. Tinggalnya di Mekah. Tinggalnya di mana? Di Mekah. Di luar jam kerja di dalam Masjidil Haram. Ngapalin Quran. Ini perlu dipisahin mana-mana. Ya, tahu luar biasanya warisan Nabi Muhammad. Ngapalin apa, Bu? Ngapalin Quran. Karena semangat, niatnya tulus ikhlas, Allah kasih dia hafizul Quran. Dia bisa hafal Quran. Hafizul Quran, min hufadzil Quran. Dia hafal Quran, dia bagian dari orang-orang yang hafal Quran. Sampai ada orang ngasih tahu majikannya seorang ibu itu, kamu tahu nggak budakmu itu bukan orang sembarangan. Di halaqah yang ada di Masjidil Haram, yang hafalan Qurannya paling kuat, bacaannya paling enak, itu budak kamu. Bu, nangis ini majikannya, merasa salah. Dipanggil Imam Atta, suruh baca Quran, dicek, benar hafalannya kuat, bacaannya bagus. Langsung si ibu bilang, kamu nggak boleh lagi jadi budak saya. Saya merdekakan kamu ya Atta. Saya wakafkan kamu untuk Islam. Tinggallah kamu di Masjidil Haram. Jadilah kamu alim minal ulama, penerus pendakwah sebelum
Akhirnya Imam Allah bebas, tinggalnya di Masjidil Haram. Ini lagi cerita Imam Arto itu mau keluar. Kayak Imam Arto, paham nggak? Minumannya habis keluar. Kita biar enak sama enak dong. Biasa. Sampai di mana ini? Sampai sini nih, sampai lagi. Minumnya berdua ya. Minum yang banyak ya, nanti dulu. Ini dulu. Sampai di mana bos tadi? Di dalam Masjidil Haram. Kita jadi mabok lah gitu. Ibu ini itu ya Allah. Anak kalau cerita gini, berapa kali saya cerita gini tersentuh. Luar biasa warisan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah warisan Nabi Muhammad. Jadi udahlah kita mulai sekarang nggak usah ini jadi orang. Itu si enak warisannya tanah 1 hektar. Itu si enak warisan di rumah. Apaan warisan begituan? Dibanggain? Nggak ada. Nih warisan Nabi Muhammad. Ilmu agama Islam. Sallu ala Nabi. Imam Abu belajar di Masjidil Haram. Wow, sahabat-sahabat yang punya halaqah tidak berbeda. Belajar, tiap hari belajar. Hafal segala-galanya. Tahu akhirnya apa yang terjadi? Imam Allah karena akhirnya berjalannya waktu, saat itu Allah takdirkan beliau paling alimnya orang di Masjidil Haram. Sehingga apa? Diangkat menjadi imam besar di Masjidil Haram. Imam besar. Kalau orang bertanya tentang masalah haji, masalah umrah, masalah al-fiqh, harus ke Imam Allah yang diizinkan berfatwa di Masjidil Haram. Sampai raja-raja itu amir-amir di dunia datang Masjidil Haram nyari Imam Allah. Bayangkan. Jadi jangan kecil hati. Keturunan siapapun kamu, anak siapapun kamu, kalau kamu berjuang menuntut ilmu agama Islam lillahi ta'ala, ini warisan para nabi. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa katanya? Kita ngapain? Dengerin dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang belajar yang dicari ijazah. Ada nggak di sini begitu? Mana dia orang? Yang dicari ijazah. Begitu lulus nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Pas ditelusurin tujuannya cuma ijazah. Beda yang tujuannya apa? Ibu, bapak, kalau anaknya mau kuliah tanya sama dia, mau nyari apa? Ijazah, untuk saja. Tapi kalau mau nyari ilmu, mau kemana bilang siap. Ibu jangan pernah ngomong nggak ada duit. Orang tua nggak boleh ngomong nggak ada duit, anaknya mau belajar. Karena untuk pendidikan semua itu murah, meskipun harganya mahal tetap murah. Karena bukan kita yang bayar, kita ada izin dari Allah. Saya mau cerita pengalaman pribadi. Waktu saya mau berangkat ke Hadramaut, ibu saya lagi nggak megang fulus. Maksudnya nggak ada buat berangkatnya, saya nggak ada duit, nggak ada. Diam-diam ibu saya tuh temuin kiai saya di Malang. Saya dulu pesantren di Malang, di Jawa Timur.
Iki orang mana? Orang mana? Biasa. Saya di Jawa Timur 6 tahun. Bilang ya salah. Kiai menunjuk saya termasuk murid yang mau dikirim ke Habib. Tapi ibu saya nyerah. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Saya masih ingat kiai saya itu namanya Kiai Haji Abdullah bin Awad Abdullah. Rahimahullah. Hebat. Tauhidnya luar biasa. Saya ingat tuh, keluar saya dari masjid. Memang kiai zaman dulu luar. Insya Allah yang sekarang juga insya Allah bisa ngikutin yang dulu. Itu saya dipegang tangan saya dipegang. Ternyata tuh kalau ada kiai ada guru-guru pegang tangan itu sunnah Nabi. Pegang tangan muridnya itu sunnah Nabi. Saya dipegang tangan saya dipegang gini. Dia bilang sama saya, dia salam ya. Alhamdulillah. Ini saya bisa begini nih mungkin pendidikan. Dulu lagi di dalam musofa di Habib Umar bin Habib itu dididik benar. Kita nggak bakalan ada yang berdiri. Orang kalau berdiri teman kita langsung gini, Idris ya. Terus minum pakai tangan kanan. Ini nggak bisa nih. Ini orang kadang-kadang suka nggak sadar minum tangan kiri. Kenapa nggak dibiasain? Ini didikan sih. Bukan bisa begitu aja. Dididik itu bertahun-tahun. Dia salah. Sampai di mana tadi? Saya dikepal tangan saya sama kiai saya. Waktu itu kiai saya mendikte saya dengan hadis Nabi SAW yang saya suruh ucapin setelahnya. Dia bilang begini, ya Bik, biar paham nih, ibu sudah apa? Ini begini. Ini enggak tangan ini sampai. Ini kiai saya yang pegang santrinya begini, Pak. Ini Pak, begini, Pak. Ini begini. Saya begini, ya Fauzan, nah gitu. Ini namanya Fauzan, kan gitu ya. Qala Rasulullah. Saya sudah begitu tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah takaffal لطالب العلم برزقه saya masih ingat caranya sampai sekarang saya nggak lupa hadis itu. Saya nggak pernah ngabarin hadis itu dari kita saya sesungguhnya Allah menanggung penuntut ilmu dengan rezeki. Kemudian udah nggak didetail lagi nih, saya diterangin. Jadi ya Fauzan, ya salah mana nggak mungkin. Jadi ya Fauzan dia bilang gitu. Jadi ya Fikri dia bilang gitu kan. Setiap orang rezekinya itu sudah diatur. Sekian tidak bisa bertambah. Tapi kalau dia nuntut ilmu agama, ditambah di luar ketentuan rezekinya. Paham tuh? Nah, terus beliau ngomong gini lagi, apa sih? Ya Fitri, bilang, Hada bi talibil ilm. Kaifa li mu'allim? Ini buat mencari ilmu. Rezekinya ditambahin di luar ketentuan rezekinya. Terus gimana gurunya? Ya salah. Coba. Begitu. Gak ada duit ibu saya. Ternyata ibu saya waktu ketemu kiai itu lagi nasihatin. Dia bilang ya Umar Fikri, jangan takut. Saya tidak mencalonkan murid saya berangkat kecuali memang sudah ada rezeki.
Subhanallah, dengan izin Allah, ibu saya dapat rezeki yang rezeki itu lebih dari kebutuhan. Ini anak saya. Jadi jangan ngomong ada, jangan suka membunuh apa namanya kesuksesan anak. Jangan. Ada. Buat ilmu ada. Buat beli sepeda motor nggak ada. Buat beli mobil belum tentu ada, nggak ada. Tapi buat untuk ilmu, ada nggak? Ada. Biasa. Ada tuh. Ngerti ya? Jadi orang tua yang bertauhid kepada Allah, ketika anakmu butuh, biayanya mahal, ada. Dari mana bu? Nanti malam kita tanya dulu. Masa merintih sama Allah nggak dapat? Pasti ada. Itu anak punya niat baik menuntut ilmu agama, berarti rezekinya sudah ada. Kalau nggak ada nih nggak mungkin punya niat itu. Apalagi mau belajarnya ilmu agama. Ya salam. Ilmu warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Mudah-mudahan saya rasa cukup itu acara Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah menyadarkan kita bahwa warisan Rasulullah itu termahal, teragung, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia saja para kiai itu ngangkat derajat orang tuanya, apalagi di akhirat, apalagi di akhirat. Sallallahu alaihi Nabi. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu sekalian, saya ini ada nyusun apa? Kalimat syair berupa bahasa Indonesia. Saya harap nanti dihafal semua ya, dibaca di mana-mana ya. Ini syairnya pujian untuk Nabi SAW dan juga ada nasihatnya. Jangan pakai ini dulu, jangan pakai hadroh dulu, karena biar jelas. Ya Rabbi bil Mustafa
itu kuncinya, tersambung jiwa kita selalu kepadanya. Ya Fi'il Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allah, saya ini saya lepas. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan sebagai dakwah. Amin ya rabbal alamin. Ini di sini ada kalimat begini tuh. Hari Senin kusukan. Ini nasihat. Karena banyak orang yang merasa sumpah masuk hari Senin. Terutama karyawan-karyawati. Dia lupa. Sebenarnya hari Senin adalah hari paling bahagia di dunia ini. Lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa ulama kita di awal kemerdekaan setuju memulai kerja hari Senin? Kita nggak nyampe. Tapi kiai-kiai kita tuh hebat. Ngambil keberkahan dari hari lahirnya Rasulullah. Dan hari Senin sebenarnya menjadi hari paling semangat dalam hidup. Selalu ada Nabi. Bukan paling redup. Betul nggak? Ya salah. Makanya di sini saya bilang hari Senin itu suka. Karena hari lahirnya Muhammad bin Abdullah, penyempurna risalah, penutup kenabian. Hati penuh bahagia yang dinanti telah tiba. Karena ini diucapkan dari mulai Nabi Adam, mau hadir Nabi Muhammad, mau hadir Nabi Muhammad, sampai Nabi Isa terakhir. Yang dinanti telah anugerah Allah Ta'ala. Ini anugerah terbesar buat kita Nabi Muhammad. Dari Ali Imran 164. Untuk kita semua, rahmatan lil alamin. Amalkan ajarannya. Jika ingin mulia, mulia bukan dari kurus, bukan dari jabatan. Banyak orang tuh dapat jabatan malah dihinakan. Tadinya nggak punya duit, masih mulia di banyak orang. Punya duit malah dihinakan. Banyak. Belum tentu. Ada juga orang punya jabatan tambah mulia. Ada orang juga punya harta tambah mulia. Kalau ngikutin Nabi Muhammad, hidup semakin berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambah terus kebaikan. Hilang sedih dan susah. Bu, Pak, Bu. Kesedihan sudah tidak ada. Kesedihan, kesulitan sudah tidak, karena sudah diutus Nabi Muhammad. Asal kita ngikutin benar Rasulullah, hilang kesedihan dan kesulitan itu. Ya salam. Terus di penghujung kita katakan di sini, salawat perbanyaklah. Salawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antaranya sikoh yang paling gampang juga. Perbanyak. Di sini dikatakan karena itu kuncinya. Kuncinya salawat. Kenapa kiai-kiai kita itu kebanyakan nasihatnya salawat. Sampai ada orang ngomong, kiai nasihatnya orang suruh sholat. Otomatis. Orang begitu banyak salawat, jadi benar kan? Lihat aja. Suruh aja banyak salawat, jadi benar sendiri. Kenapa? Karena begitu dia salawat, tersambung jiwa kita selalu kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian ibu-ibu nanya, itu antum baca nggak? Baca sih. Paling minimal sehari salawat 1000. Kalau bisa lebih ya terserah. Minimal sehari berapa? 1000. Baca yang tadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawatnya, ada salamnya. 1000 kali. Dari mulai habis subuh, beresnya sebelum tidur. Misalnya habis isya baru kebaca 400, ya kelar 500. Kalau nggak kelar ya jadi utang aja, besok bayar. Saya begitu. Tahu nggak buku syaratnya? Ya salam dan ya salam. Man shalla alayya fi yawmin alfa marrah. Ada riwayat Nabi SAW menyampaikan, siapa yang salawat kepadaku setiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Tidak wafat sebelum diberikan kabar gembira berupa surga. Takut mati nggak? Takut mati nggak? Takut. Kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu tempat kita di sini kemana. Betul nggak? Tapi kalau kita udah tahu, nih tempat kamu di surga, takut mati nggak? Hilang pasti kan? Itu orang yang salawat 1000 insya Allah begitu. Sebelum meninggal dikasih kabar di surganya. Makanya meninggal pada senyum, pada senang. Kenapa? Dia dikasih tahu tempatnya habis mati. Ya salah.